tersebut serta nantinya melakukan pembayaran atas pembelian narkotika dan jenis sabu tersebut secara tunai. Dilanjut majelis. Dilanjutkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 bertempat di Kota Bukit Tinggi dalam acara Sumatera Bike Week yang dihadiri oleh terdakwa dan juga perkumpulan Harley Davidson Club Indonesia, saksi Doi Prawira Negara menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan kiranya dapat disimpan di rumah dinas Kapolda saja. Namun terdakwa memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk menyimpannya sendiri barang bukti narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 20.14 waktu Indonesia Barat, terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara, yang pada pokoknya meminta kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk memberi penegasan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita agar menyiapkan pembayaran secara tunai terlebih dahulu sebelum penyerahan narkotika jenis sabu tersebut dilaksanakan. Berdasarkan arahan tersebut, saksi Dodi Prawira Negara menjawab kepada terdakwa bahwa saksi Dodi Prawira Negara telah memberikan penegasan seperti yang dimaksud oleh terdakwa. Namun saksi Linda Pujiastuti alias Anita bersikeras untuk mengambil narkotika jenis sabu seberat 1000 gram terlebih dahulu dari saksi Dodi Prawira Negara dan kemudian membayarnya setelah narkotika jenis sabu seberat 1000 gram tersebut terjual. Atas informasi dari saksi Dodi Prawira Negara terkait permintaan saksi Linda Pujiastuti alias Anita dimaksud, maka terdakwa meminta agar saksi Dodi Prawira Negara menuruti saja permintaan saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 15.24 waktu Indonesia Barat, saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa, yang pada pokoknya melaporkan akan rencana saksi Dodi Prawira Negara untuk membawa narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram untuk diserahkan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita di Jakarta. Kemudian terdakwa menyetujuinya. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kembali kepada saksi Dodi Prawira Negara, pada pokoknya menegaskan kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Linda Pujiastuti untuk keperluan biaya operasional dan untuk menegaskan kembali kepada saksi Dodi Prawira Negara bahwa serah terima narkotika jenis sabu terjadi apabila saksi Linda Pujiastuti telah membayar seluruh uang terlebih dahulu. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, saksi Dodi Prawira Negara menghadap terdakwa dan melaporkan bahwa saksi Dodi Prawira Negara akan membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat untuk langsung diserahkan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Dan pada saat itu terdakwa merespon perkataan dari saksi Dodi Prawira Negara dengan cara menawarkan kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk kiranya membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama dengan terdakwa. Namun saksi Dodi Prawira Negara menyampaikan bahwa hal tersebut akan berisiko dampaknya. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.27 waktu Indonesia Barat, saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa, yang pada pokoknya melaporkan kepada terdakwa bahwa saksi Dodi Prawira Negara akan berangkat dari Jakarta pada subuh keesokan harinya. Lalu pesan melalui aplikasi WhatsApp tersebut dibalas oleh terdakwa, yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada saksi Dodi Prawira Negara agar saksi Dodi Prawira Negara berhati-hati di jalan. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, saksi Dodi Prawira Negara bersama dengan saksi Samsul Ma'arif berangkat dari Kota Padang menuju Ibu Kota Jakarta dengan menggunakan 1 unit mobil Suzuki Jimny warna kuning stabilo nomor polisi D371 MNY milik saksi Dodi Prawira Negara sambil membawa narkotika jenis sabu yang telah mereka masukkan ke dalam kardus berwarna coklat, lalu mereka letakkan kardus warna coklat tersebut di mobil bagian belakang. Dilanjutkan. Mohon izin majelis untuk melanjutkan. Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Linda Pujiastuti alias Anita untuk memberikan informasi terkait saksi Dodi Prawira Negara yang telah berangkat ke Jakarta dengan membawa narkotika jenis sabu. Bahwa pada tanggal 24 September 2022, sekira pukul 06.00 WIB, setibanya saksi Dodi Prawira Negara
bersama dengan saksi Samsul Ma'arif di res area Karangtengah, Tol Tangerang, Jakarta. Saksi Dodi Prawira Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang beralamat di perumahan Taman Kodaya Baru, Blok D12, nomor 29, RT 019, RW 004, Kelurahan Kodaya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah itu saksi Dodi Prawira Negara berpisah dengan saksi Samsul Ma'arif. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang beralamat di perumahan Taman Kodaya Baru, Blok D12, nomor 29, RT 019, RW 004, Kelurahan Kodaya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian saksi Samsul Ma'arif menyerahkan 1 kotak kardus berisi 5 bungkus plastik narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Selanjutnya saksi Samsul Ma'arif pulang ke rumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Bahwa pada sekira pukul 12.35 WIB, saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkotika jenis sabu telah diterima langsung oleh saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan akan dibayarkan sebesar 400 juta rupiah per 1.000 gram. Namun dikurangi sebesar 50 juta rupiah untuk saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar 50 juta rupiah untuk orang yang menjambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut jumlahnya sebesar 300 juta rupiah. Dan selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara meminta arahan kepada terdakwa terkait skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa pada awalnya terdakwa sempat tidak menyetujui skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh saksi Dodi Prawira Negara untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Akan tetapi saksi Dodi Prawira Negara mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 1.000 gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali. Sementara sisa 4 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu seberat 4.000 gram masih dalam keadaan utuh. Mohon izin dilanjutkan majelis. Mohon izin kami lanjutkan majelis. Berdasarkan arahan dari terdakwa kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita, maka kemudian saksi Dodi Prawira Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Lalu segera pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan langsung mengambil narkotika jenis sabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 350 juta rupiah. Kemudian setelah saksi Samsul Ma'arif menerima 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita, selanjutnya 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut diserahkan oleh saksi Samsul Ma'arif kepada saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa pada tanggal 26 September 2022, saksi Dodi Prawira Negara bersama dengan saksi Fatullah Adi Putra menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 Singapura dolar. Selanjutnya, saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi Dodi Prawira Negara telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura menjadi sebesar 27.300 Singapura dolar dan kemudian akan diserahkan kepada terdakwa. Lalu setelah saksi Dodi Prawira Negara melaporkan melalui pesan aplikasi WhatsApp tersebut, terdakwa pun menyetujui. Bahwa pada tanggal 29 September 2022, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi Dodi Prawira Negara dihubungi oleh saksi Arif Hadi Prabowo yang menyampaikan pesan dari terdakwa agar saksi Dodi Prawira Negara datang berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Kahfi 1, Gang Sawo I,
RT 01 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, saksi Dodi Prawira Negara tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M Kahfi 1, Gang Sawo I garing 188 RT 01 garing RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara menyerahkan paper bag kecil yang di dalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah 27.300 Singapura dolar. Dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa di ruang tamu rumah terdakwa. Dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Prawira Negara bahwa seharusnya saksi Linda Pujiastuti alias Anita hanya mendapatkan 10% dari harga 400 juta rupiah, bukan mendapatkan 100 juta rupiah. Dalam kesempatan itu pula, saksi Dodi Prawira Negara melaporkan kepada terdakwa bahwa terkait narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4.000 gram tersebut masih disimpan oleh saksi Dodi Prawira Negara di rumah saksi Dodi Prawira Negara yang beralamat di Jalan Mandiri RT 05 RW 003 Depok, Jawa Barat sesuai dengan arahan dari terdakwa. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, saksi Samsul Ma'arif diminta oleh saksi Dodi Prawira Negara untuk menyerahkan kembali 2 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 gram kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang sebelumnya disimpan di rumah saksi Dodi Prawira Negara yang beralamat di Jalan Mandiri RT 005 RW 003 Depok, Jawa Barat. Selanjutnya saksi Samsul Ma'arif menyerahkan kembali 2 bungkus berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 gram langsung kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 19 RW 0404 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi Linda Pujiastuti alias Anita 1 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1.000 gram diberikan kepada saksi Kasranto untuk dijual kembali. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saksi Dodi Prawira Negara menjemput terdakwa di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu saksi Dodi Prawira Negara melaporkan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 2.000 gram sudah diserahkan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita setuju bahwa untuk per kilogram narkotika jenis sabu harganya yaitu 360 juta rupiah. Selanjutnya terdakwa mengatakan berarti 720 juta ya mas, dan saksi Dodi Prawira Negara menjawab siap jenderal. Lalu terdakwa menjawab ya sudah minggu depan saja. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi Linda Pujiastuti alias Anita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya melaporkan kepada terdakwa bahwa hasil penjualan atas narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita pada tanggal 3 Oktober 2022 telah berhasil terjual sejumlah 200 juta rupiah. Dilanjutkan majelis. Izin kami lanjutkan yang mulia. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saat saksi Linda Pujiastuti alias Anita sedang berada di rumah yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, saksi Linda Pujiastuti alias Anita didatangi petugas kepolisian yakni saksi Riki Pranata Filvaldi, saksi Rio Hangwidya Kartika, saksi Dwi Prasetyo, saksi Baru Trisno, saksi Irwan Saputra, saksi James Soalon Sianipar, dan saksi Praditama Ramadan menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan saksi Kasranto. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Lalu ditemukan barang bukti berupa A. 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram. B. 1 buah handphone merek Samsung warna hitam SIM card nomor 082287094229. C. 1 buah kartu ATM pasport BCA nomor kartu 60190010067484. Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi Linda Pujiastuti alias Anita perihal dari mana saksi Linda Pujiastuti alias Anita mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.
Lalu, saksi Linda Pujiastuti alias Anita mengatakan bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dari terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama Saudara Dodi, yang diperankan oleh figur saksi Samsul Ma'rif. Kemudian, saksi Linda Pujiastuti alias Anita diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Saudara Dodi, yang diperankan oleh figur saksi Samsul Ma'rif, untuk datang ke rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis sabu. Selanjutnya, tidak berapa lama kemudian, orang yang bernama Saudara Dodi yang diperankan oleh figur saksi Samsul Ma'rif tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Lalu, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa A. Satu buah handphone merek iPhone warna hitam berikut SIM card 08588884444. B. Satu buah handphone merek Vivo warna biru berikut SIM card 0821133866656. Kemudian, petugas kepolisian